Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas permukaan danau yang luas, seperti selendang putih yang enggan terlepas dari bahu bumi. Air berkilau samar diterpa cahaya matahari pertama, menandakan hari baru telah datang. Di sebuah rumah panggung sederhana yang berdiri di tepi danau, seorang pria bernama Revan baru saja menyalakan tungku kecilnya. Aroma kopi hitam pekat mengisi ruang mungil itu, menyatu dengan bau kayu yang terbakar pelan. Revan hidup sendirian sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Meski sepi, ia tak pernah merasa kesepian. Teman-temannya adalah suara burung air yang bernyanyi setiap pagi, riak ombak kecil yang memecah pantulan langit di permukaan danau, dan ikan-ikan yang berlarian di bawah perahunya. Ia percaya bahwa alam adalah sahabat, bahkan keluarga, yang tak pernah meninggalkannya. Hari-harinya dimulai dengan rutinitas yang sama namun menenangkan. Menyeruput kopi, memeriksa jaring, lalu mendayung perahunya ke tengah danau. Tidak ada tergesa-gesa dalam hidupnya. Baginya, kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, melainkan ketenangan hati. Saat matahari mulai naik, Revan mengangkat dayungnya dan membiarkan perahu kayunya mengapung perlahan. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara gemercik air dan desau angin yang menyapu permukaan danau. Sesekali, seekor burung raja udang melintas, paruhnya mengarah ke air, lalu menyambar seekor ikan kecil. Revan tersenyum melihatnya. "Selamat makan, kawan," gumamnya pelan, seolah berbicara pada sahabat lama. Hubungan Revan dengan hewan-hewan di danau itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia seolah memahami bahasa mereka. Pernah suatu sore, ia melihat seekor bebek liar terluka di sayapnya. Tanpa ragu, ia menepi, menangkapnya dengan hati-hati, lalu merawatnya di rumah hingga pulih. Setelah sembuh, bebek itu kembali ke danau, namun sesekali masih datang ke tepi rumahnya, seakan mengucapkan terima kasih. Revan juga punya kebiasaan berbicara pada ikan-ikan yang ia tangkap. "Jangan khawatir, aku hanya akan mengambil yang cukup untuk makan hari ini," ujarnya sambil melepaskan ikan-ikan kecil kembali ke air. Ia tidak pernah serakah, dan mungkin karena itu, danau seperti membalas kebaikannya dengan selalu memberinya hasil tangkapan yang layak. Siang itu, angin bertiup lembut, membawa aroma bunga liar dari hutan di seberang danau. Revan duduk di tepi perahu, menjuntaikan kaki ke air, dan melihat bayangannya sendiri di permukaan. "Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku punya semuanya," pikirnya, sambil tersenyum. Tetangga-tetangganya di desa sering heran mengapa Revan tidak mencari pekerjaan di kota, atau setidaknya menjual hasil tangkapannya lebih banyak untuk mendapat uang. Namun Revan selalu menjawab dengan tenang, "Kalau aku mengambil lebih dari yang kubutuhkan, berarti aku merampas rezeki makhluk lain di danau ini. Alam itu adil, asal kita juga adil padanya." Jawaban itu sering membuat orang terdiam, meski tak semuanya mengerti. Menjelang sore, Revan kembali ke rumah membawa beberapa ekor ikan untuk makan malam. Saat membersihkannya di tepi air, seekor anjing liar mendekat, matanya menatap penuh harap. Revan tersenyum, mengambil sepotong kecil ikan mentah, lalu melemparkannya. Anjing itu memakannya dengan cepat, lalu duduk di dekat Revan, seolah ingin menemaninya. Hari mulai gelap, bintang-bintang perlahan muncul di langit, memantul di air danau yang tenang. Revan duduk di beranda rumah panggungnya, menyeruput teh hangat sambil mendengarkan suara jangkrik dan katak. Malam di tepi danau selalu menenangkan, membuat pikirannya ringan. Ia tidak tahu bahwa ketenangan ini akan segera berubah. Bahwa suatu hari, jaring yang ia lempar ke danau akan membawa kejadian yang mengubah seluruh hidupnya. Tapi untuk saat ini,
Ia hanya seorang pria sederhana yang percaya bahwa manusia dan hewan bisa hidup berdampingan dalam saling menghormati, selama manusia tidak lupa bahwa mereka pun bagian dari alam. Malam itu, sebelum tidur, Revan menatap air danau yang memantulkan bulan purnama. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, danau. Terima kasih untuk hari ini." Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Embun menempel di setiap ujung daun, dan matahari yang baru saja terbit membuat permukaan danau berkilauan seperti taburan permata. Revan berdiri di ujung perahunya, memegang gulungan jaring yang telah ia anyam sendiri beberapa bulan lalu. Seperti biasa, ia mendayung perlahan ke titik yang ia anggap ramah ikan, sebuah area tenang di dekat gugusan teratai putih yang mekar indah. Ia melempar jaring dengan gerakan yang terlatih. Jaring itu membentang di udara seperti sayap burung, lalu jatuh dengan bunyi blup yang lembut. Setelah itu, ia duduk bersila di perahu, menunggu sambil menikmati suara alam. Seekor burung bangau berdiri tak jauh darinya, matanya awas memandang ke dalam air. Kadang Revan merasa, ia dan burung-burung itu seperti rekan kerja yang berbagi wilayah, saling menghormati satu sama lain. Setelah beberapa saat, ia mulai menarik jaringnya perlahan. Tangan dan bahunya bergerak mantap, namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tarikan ini bukan seperti ikan biasa. Beratnya tidak sebanding, dan ada semacam gerakan berdesak di dalam jaring. Apa ini?" gumamnya sambil terus menarik. Begitu jaring muncul ke permukaan, mata Revan terbelalak. Di antara anyaman jaring yang basah, seekor ikan berwarna emas berkilau berjuang melepaskan diri. Sisiknya memantulkan cahaya matahari begitu terang, hingga hampir menyilaukan mata. Ikan itu jauh lebih besar dari ikan mas biasa, panjangnya hampir setengah lengan Revan. Matanya bulat, jernih, dan entah mengapa terlihat seperti mata makhluk yang sedang memohon. Revan tertegun. Ia ingat pepatah lama yang pernah diajarkan almarhum ayahnya. "Jika kau menemukan sesuatu yang tak biasa di danau ini, perhatikanlah baik-baik. Alam sedang berbicara padamu." "Tenang, tenang saja," bisiknya sambil menunduk, memastikan ikan itu tidak tergores jaring. Dengan hati-hati, ia merogoh ke dalam anyaman dan memegang tubuh licin ikan itu. Saat jari-jarinya menyentuh sisik emas itu, ia merasakan semacam getaran halus, seperti aliran listrik kecil, namun tidak menyakitkan. Revan mengangkat ikan itu perlahan, menatapnya dalam-dalam. "Kau terlalu indah untuk jadi santapan, kawan," katanya sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang, ia menurunkan ikan itu kembali ke air. Tapi sebelum melepaskannya, ia berbisik, "Hiduplah, dan semoga kita bertemu lagi di waktu yang lebih baik." Begitu dilepaskan, ikan emas itu tidak langsung berenang menjauh. Ia berputar mengitari perahu Revan, ekornya membentuk pusaran air kecil, lalu melompat ke udara sekali, memercikkan tetes-tetes air yang berkilau seperti butiran kaca, sebelum akhirnya menghilang di kedalaman danau. Revan duduk terdiam. Ada perasaan aneh di dadanya, campuran antara kagum, heran, dan bahagia. Ia tidak tahu kenapa ikan itu membuatnya begitu terkesan, tapi ia merasa seperti baru saja melakukan sesuatu yang penting. Hari itu, ia memutuskan tidak lagi melempar jaring. Ia mendayung kembali ke rumah, sambil sesekali menoleh ke permukaan air, seperti berharap ikan emas itu muncul kembali. Sesampainya di rumah, Revan menceritakan kejadian itu pada Pak Harun, tetangga sekaligus sahabat lamanya. Pak Harun, seorang pria tua yang sudah lebih dari separuh hidupnya mengarungi danau, hanya mengangguk pelan. "Kau tahu, Fen, orang-orang tua dulu bilang, kalau kau menolong makhluk yang datang padamu dengan cara yang tak biasa, suatu saat makhluk itu akan menolongmu kembali. Tapi, tentu saja, itu hanya cerita orang dulu," katanya, meski matanya tampak menyimpan rahasia. Revan hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai cerita rakyat belaka.
Entahlah, Pak. Yang jelas, aku merasa puas saja melihatnya kembali bebas, jawabnya. Namun di hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada ikan itu, bukan sekadar hewan biasa. Malamnya, sebelum tidur, Revan berdiri di tepi beranda, memandang danau yang tenang. Bulan separuh memantulkan sinar peraknya, dan angin malam membawa suara-suara samar dari hutan. Ia menutup mata sejenak, mendengarkan. Lalu, dari kejauhan, ia mendengar bunyi percikan air, seperti lompatan ikan. Saat ia membuka mata, ia melihat lingkaran ombak kecil di tengah danau, lalu menghilang begitu saja. Revan tersenyum tipis. Entah mengapa, ia yakin, itu adalah ikan emas yang sama. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa pertemuan singkat itu baru permulaan dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Peristiwa yang akan menguji keteguhan hatinya, dan membawanya pada persahabatan yang melampaui batas antara manusia dan makhluk lain. Fajar baru saja menyentuh tepian danau, tetapi pagi itu berbeda. Kabut turun jauh lebih tebal dari biasanya, menyelimuti air hingga batas pandangan hanya beberapa meter di depan. Pohon-pohon di seberang danau lenyap dari pandangan, seperti dunia di luar sana sudah menghilang. Udara dingin menempel di kulit, dan setiap embusan napas Revan terlihat jelas di udara. Meski kabut begitu pekat, Revan merasa terdorong untuk tetap keluar. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu memanggilnya dari tengah danau. Ia mengambil dayung dan mendorong perahunya menjauh dari dermaga. Suara, ceprok, air terdengar lebih nyaring karena sunyinya pagi itu. Tidak seperti biasanya, burung-burung di sekitar danau tampak lebih diam. Hanya sesekali terdengar teriakan burung bangau yang menggema di kejauhan. Suasana itu membuat Revan merinding, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa was-wasnya. Ia mengayuh perahu pelan-pelan. Kabut tebal merayap di sekelilingnya seperti tirai yang tak mau terbuka. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu, suara lembut seperti gumaman atau nyanyian yang datang dari arah yang tak bisa ia pastikan. Suara itu berbeda dari suara manusia yang biasa ia dengar di desa. Ada nada lirih, tapi juga hangat, seperti nyanyian pengantar tidur yang dinyanyikan di bawah air. Revan berhenti mendayung, mencoba mendengarkan lebih jelas. "Siapa di sana?" serunya pelan, meski ia tahu kemungkinan besar ia hanya berbicara pada kabut. Namun suara itu tak berhenti, malah terdengar semakin dekat. Lalu, dari balik kabut, perlahan muncul siluet seorang perempuan. Rambutnya panjang, jatuh hingga pinggang, tampak berkilau basah seperti baru keluar dari air. Kulitnya pucat bersih, matanya teduh namun menyimpan cahaya yang sulit dijelaskan. Ia berdiri di tepi sebuah batu besar yang sebagian tenggelam di air, dan kabut di sekitarnya seperti menjauh, memberi ruang hanya untuknya. Revan menatap terpaku. "Siapa Anda?" tanyanya. Kali ini suaranya terdengar lebih gugup. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara lembut, "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena kemarin kau telah melepaskan saudaraku." "Saudaramu?" Revan bingung. "Aku hanya melepaskan seekor ikan." Perempuan itu mengangguk pelan. "Ikan emas yang kau temukan bukan ikan biasa. Ia adalah adikku. Kami bukan manusia seperti dirimu, tapi kami juga bukan sekadar hewan. Kami berasal dari dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa, dunia yang ada di bawah danau ini." Revan terdiam, mencoba memahami kata-kata itu. Meski terdengar seperti dongeng, tatapan mata perempuan itu membuatnya sulit untuk meragukannya. "Bagaimana? Kau tahu aku yang melepaskannya?" tanya Revan hati-hati. Perempuan itu tersenyum lagi, dan Revan melihat sesuatu yang mengejutkan. Gerakan halus di sekitar kakinya, seperti ekor ikan yang berkilau emas di bawah air, melingkar pelan. Air dan angin membawa cerita, Revan. Danau ini tahu siapa yang menolong, siapa yang merusak.
Kau memilih menolong. Itu tidak akan dilupakan. Mendengar itu, Revan merasa dadanya hangat. Ia tidak pernah berharap imbalan dari tindakannya kemarin, tetapi mendengar bahwa perbuatannya dihargai membuatnya merasa istimewa. Tapi, siapa sebenarnya kau? Revan bertanya lagi. Perempuan itu memandangnya dalam-dalam, lalu berkata, "Namaku Lirien. Aku adalah bidadari dari kerajaan bawah air, tempat semua makhluk danau berkumpul. Adikku hampir terperangkap selamanya di dunia manusia kemarin, jika bukan karena kebaikanmu." Revan merasa seperti sedang bermimpi. Ia menatap sekeliling, berharap ada tanda bahwa ini hanyalah hayalan. Namun kabut, danau, dan perempuan itu begitu nyata. "Lirien, aku hanya melakukan apa yang menurutku benar," jawab Revan jujur. "Hidup di sini mengajarkanku bahwa alam memberi kita hidup, dan kita harus menjaganya." Lirien menunduk, seolah terharu. Jarang sekali manusia yang berpikir seperti itu. Kebanyakan hanya mengambil, tanpa mengembalikan. Karena itu, aku datang bukan hanya untuk berterima kasih, tapi juga untuk mengundangmu. "Undang?" Revan mengerutkan kening. "Ya, ke tempat kami. Ke istana di bawah danau. Aku ingin kau melihat dunia kami, agar kau tahu bahwa di balik air yang tenang ini, ada kehidupan yang mungkin tak pernah kau bayangkan." Revan tertegun. Mengunjungi istana bawah air? Itu terdengar seperti cerita rakyat yang biasa ia dengar waktu kecil. Tapi tatapan mata Lirien dan ketenangan suaranya membuat undangan itu terasa nyata. Sebelum Revan sempat menjawab, Lirien melangkah ke air. Setiap langkahnya membuat permukaan danau berkilau seperti kaca yang memantulkan cahaya matahari. Saat ia sudah sampai di kedalaman setinggi pinggang, ia berhenti, menoleh, dan berkata, "Besok, saat matahari tepat di atas kepalamu, datanglah ke tempat ini. Aku akan menunggumu." Kemudian, tanpa suara percikan, Lirien perlahan tenggelam ke dalam air, meninggalkan riak-riak kecil yang memudar cepat. Kabut pun perlahan menghilang, seakan tidak pernah ada. Revan duduk terpaku di perahunya, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap permukaan air yang kembali tenang, mencoba memutuskan apakah ia baru saja bertemu makhluk dari dunia lain, atau hanya berhalusinasi. Namun di kejauhan, ia melihat sesuatu berkilau emas di bawah air, bergerak menjauh. Ia tahu satu hal pasti. Besok, ia akan kembali ke tempat itu. Siang itu, matahari berdiri tepat di atas kepala. Udara hangat, namun angin dari danau membuatnya tetap sejuk. Revan mendayung perlahan menuju batu besar yang kemarin menjadi tempat pertemuannya dengan Lirien. Meski semalam ia sulit tidur karena memikirkan undangan itu, langkahnya pagi ini terasa mantap. Entah kenapa, ia tidak merasa takut, justru ada rasa penasaran yang begitu besar. Begitu sampai di lokasi, air danau tampak lebih jernih dari biasanya. Dasar air yang biasanya samar kini terlihat jelas, lengkap dengan gerombolan ikan kecil yang berenang bebas. Revan duduk di perahunya, matanya mencari tanda-tanda kemunculan Lirien. Tak lama, gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan, lalu suara lirih yang pernah ia dengar di balik kabut kembali terdengar. Semakin lama semakin jelas. Dari bawah air, Lirien perlahan naik ke permukaan, seakan air membukakan jalan khusus untuknya. Rambut panjangnya masih basah, menempel di punggung dan pundaknya, namun cahaya matahari membuatnya terlihat berkilau. "Kau datang?" ucapnya dengan senyum tipis. "Aku penasaran," jawab Revan. "Dan, aku ingin tahu kebenaran dari semua ini." Lirien mengangguk, lalu memberi isyarat agar Revan mendekat ke tepi perahu. "Dengar baik-baik, Revan. Ada hal yang harus kau ketahui sebelum kau memutuskan untuk menerima undanganku." Revan mencondongkan tubuh, matanya tak lepas dari wajah Lirien. "Seperti yang kukatakan kemarin, aku berasal dari dunia di bawah danau ini.
Kami menyebutnya Aqualith, sebuah kerajaan yang tak terlihat oleh manusia biasa. Di sana, hidup makhluk-makhluk yang mungkin hanya kau dengar di dongeng. Ikan yang bisa berbicara, kura-kura bijak berusia ratusan tahun, dan bunga air yang mekar hanya di bawah cahaya bulan penuh. Revan mengerutkan kening, setengah tidak percaya. Dan ikan emas yang kutolong itu, benar-benar adikmu. Lirien mengangguk pelan. Namanya Sirion. Dia memiliki bentuk ikan emas di dunia manusia, tapi di Aqualith, dia adalah pangeran muda, pewaris tahta kedua. Dia sering penasaran pada dunia manusia, tapi kemarin, dia terlalu dekat dengan jaringmu. Jika bukan karena kebaikanmu, dia akan terjebak dan kehilangan wujud aslinya selamanya. Revan terdiam. Ingatan tentang tubuh licin dan berkilau itu kembali jelas di kepalanya, begitu pula tatapan mata yang seakan memohon. Jadi, kemarin, aku menyelamatkan seorang pangeran. Katanya setengah bercanda, meski di dalam hatinya mulai merasa beban dari apa yang ia lakukan. Lirien tersenyum tipis. Benar. Dan di kerajaanku, hutang budi bukan hal kecil. Menyelamatkan nyawa anggota keluarga kerajaan berarti kau telah menjadi bagian dari cerita besar mereka. Revan menarik napas dalam. Kenapa kau ingin aku datang ke tempatmu? Sekadar untuk berterima kasih. Bukan hanya itu, jawab Lirien, nadanya sedikit lebih serius. Aku ingin kau melihat bahwa hubungan antara manusia dan makhluk lain bisa jauh lebih dalam dari yang kau kira. Manusia sering menganggap hewan hanyalah sumber makanan atau alat. Di Aqualith, kami percaya semua makhluk memiliki jiwa, tujuan, dan peran. Sirion ingin kau melihatnya sendiri, dan aku pun setuju. Revan menunduk, memikirkan kata-kata itu. Ia selalu percaya bahwa hewan punya perasaan, tetapi gagasan bahwa ada seluruh kerajaan di bawah air yang hidup seperti manusia adalah hal yang belum pernah ia bayangkan. Bagaimana caranya aku bisa pergi ke sana? Tanyanya akhirnya. Lirien tersenyum, lalu mengangkat tangan. Dari telapak tangannya, muncul butiran air yang berputar seperti bola kristal kecil. Air adalah pintu. Jika kau mau, aku bisa membawamu lewat jalur yang tak terlihat oleh manusia biasa. Tapi begitu kau masuk, waktumu di sana akan berjalan berbeda. 1 hari di Aqualith mungkin hanya 1 jam di dunia ini. Revan mengangguk pelan. Dan, apa yang harus kulakukan di sana? Hanya melihat, belajar, dan, mungkin, menemukan bagian dari dirimu yang belum pernah kau kenal. Revan menghela napas panjang. Baiklah, aku akan ikut. Lirien menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, sebelum itu, kau harus mengucapkan janji. Janji bahwa kau tidak akan menggunakan apapun yang kau pelajari di Aqualith untuk merugikan manusia atau makhluk lain. Janji, jawab Revan tanpa ragu. Senyum Lirien mengembang, lalu ia melangkah lebih dekat ke perahu. Kalau begitu, besok, saat fajar, datanglah ke sini. Jangan bawa apapun selain dirimu sendiri. Aku akan menjemputmu. Revan mengangguk, lalu melihat Lirien perlahan mundur ke dalam air. Tepat sebelum tubuhnya sepenuhnya tenggelam, Lirien berkata, "Oh, satu hal lagi. Sirion ingin bertemu langsung dan mengucapkan terima kasih." Gelembung-gelembung air muncul di permukaan, lalu Lirien menghilang. Permukaan danau kembali tenang, seakan tak pernah ada siapapun di sana. Revan duduk lama di perahunya sebelum akhirnya mendayung pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi gambaran tentang kerajaan bawah air, makhluk-makhluk yang bisa berbicara, dan pertemuan dengan seekor ikan emas yang ternyata pangeran. Malamnya, Revan duduk di beranda rumah, memandang bintang yang bertebaran di langit. Seekor burung hantu bertengger di pohon dekat rumahnya, dan seekor katak besar bersuara dari tepi air. Semua itu membuatnya sadar, ia memang sudah lama hidup berdampingan dengan hewan,
tapi mungkin ia baru akan benar-benar memahami mereka setelah esok hari. Dan di tengah keheningan itu, ia melihat sekilas kilatan emas di bawah permukaan danau, seolah Sirion sendiri sedang menunggu. Fajar merangkak naik di tepi danau, sinarnya menembus tipis kabut pagi yang menggantung di permukaan air. Udara masih dingin, tapi hati Revan terasa hangat oleh campuran rasa penasaran dan kegugupan. Sejak ia bangun, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana rupa kerajaan bawah air itu? Apakah ia akan bisa bernapas di sana? Seperti apa makhluk-makhluk yang tinggal di dunia itu? Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju dermaga kecil di depan rumahnya. Ia tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya, sesuai permintaan Lirien. Air danau terlihat begitu jernih, memantulkan warna langit pagi yang lembut. Tidak lama setelah ia tiba di batu besar tempat pertemuan mereka sebelumnya, permukaan air di depannya mulai beriak, bukan oleh angin, melainkan dari pusaran yang terbentuk perlahan. Dari pusaran itu, Lirien muncul, kali ini mengenakan gaun panjang yang tampak seperti disulam dari benang air, berkilau memantulkan cahaya matahari pagi. "Kau datang tepat waktu," sapa Lirien sambil tersenyum. Revan membalas senyumnya, meski rasa gugup masih membelit. "Bagaimana aku akan masuk ke dunia bawah airmu? Aku kan manusia." Lirien mengangkat tangannya, lalu menorehkan gerakan melingkar di udara. Tetesan-tetesan air melayang di sekitarnya, kemudian menyatu membentuk bola bening sebesar kepala manusia. "Air adalah kehidupan, Revan. Dunia kami tidak membunuh manusia, hanya mengubah cara mereka bernafas. Aku akan memberimu anugerah sementara." Ia mendekat, menyentuhkan bola air itu ke wajah Revan. Bola itu menyerap masuk seolah menjadi udara yang ia hirup, dan tiba-tiba Revan merasa paru-parunya penuh. Tapi tidak dengan oksigen seperti biasa. Rasanya seperti menghirup udara yang sangat murni dan sejuk, bercampur aroma segar daun dan laut. "Ayo," kata Lirien, lalu menjulurkan tangannya. Revan meraih tangannya. Begitu ujung jari mereka bersentuhan, tubuhnya terasa ringan. Ia melangkah ke air tanpa merasa dingin, bahkan saat air mencapai lehernya. Ketika kepalanya sepenuhnya terbenam, tidak ada rasa tercekik. Ia bisa bernapas, dan matanya bisa melihat jelas meski berada di bawah air. Pemandangan di bawah danau membuatnya terpaku. Cahaya matahari menembus air, membentuk pilar-pilar cahaya yang menari di dasar. Rumput air melambai lembut, ikan-ikan berenang berkelompok tanpa takut mendekati mereka. Seekor ikan pari kecil berwarna biru melintas, diikuti gerombolan ikan mungil yang tampak penasaran. "Ini baru pintu masuknya," kata Lirien sambil menariknya lebih dalam. Mereka melewati dinding karang alami yang dipenuhi bunga air berwarna ungu dan merah muda. Beberapa membuka kelopaknya dan memancarkan cahaya redup, seperti lentera hidup. Di kejauhan, siluet bangunan besar mulai terlihat, semakin lama semakin jelas. Menara-menara menjulang terbuat dari batu giok biru, jembatan-jembatan melengkung di antara pilar-pilar karang, dan patung-patung makhluk air terpahat indah. "Itu istanamu?" tanya Revan takjub. "Itu Aqualit," jawab Lirien. "Bukan hanya istana, tapi rumah bagi semua makhluk di danau ini." Saat mereka mendekat, Revan melihat lebih banyak kehidupan. Seekor kura-kura besar dengan cangkang berlumut lewat perlahan, membawa keranjang anyaman di punggungnya. Sekelompok lumba-lumba air tawar bermain sambil memercikkan air, dan beberapa makhluk yang tak pernah ia lihat sebelumnya, seperti udang besar dengan ekor berbentuk kipas, dan ikan bersirip seperti sayap burung, melintas, semuanya memberi salam pada Lirien. Mereka melewati gerbang besar yang dijaga oleh dua makhluk menyerupai singa laut berwarna perak, masing-masing memegang tombak dari karang. Begitu melihat Lirien, mereka menunduk hormat, lalu mempersilakan masuk. Begitu memasuki halaman utama, Revan terpana. Jalanan terbuat dari kerikil mutiara, pepohonan air tumbuh di sepanjang sisi,
Dan di tengah alun-alun berdiri air mancur besar berbentuk ikan emas raksasa. Sisiknya memantulkan cahaya yang begitu indah hingga seolah hidup. "Lihat di sana," kata Lirien sambil menunjuk. Di ujung alun-alun, seorang pemuda berwajah lembut mendekat. Ia mengenakan jubah emas yang bergerak seperti gelombang, dan matanya memancarkan cahaya yang sama seperti ikan emas yang pernah Revan lepaskan. "Revan," kata Lirien, "kenalkan, ini Sirion, adikku." Sirion mendekat, lalu membungkuk sedikit. "Kau adalah orang yang menyelamatkanku dari terjebak selamanya di dunia ini. Aku berhutang nyawa padamu." Revan merasa canggung, tapi ia menjawab, "Aku hanya melakukan hal yang benar." Sirion tersenyum, lalu menepuk bahu Revan. "Bagi kami, itu lebih dari sekadar benar. Itu adalah alasan untuk menganggapmu bagian dari kami." Setelah itu, Lirien mengajak Revan berkeliling. Mereka melewati pasar bawah air, tempat ikan-ikan berdagang kerang, mutiara, dan rumput laut kering. Ada kios yang menjual kain dari serat ganggang, bengkel yang membuat perhiasan dari batu dasar danau, bahkan sebuah sekolah kecil di mana anak-anak duyung belajar membaca dengan huruf-huruf bercahaya. Semakin lama, Revan merasa seperti berada di dunia yang benar-benar hidup dan penuh harmoni. Tidak ada perburuan tanpa alasan, tidak ada pemborosan. Semua makhluk tampak saling memberi dan menerima. "Kau lihat, Revan," kata Lirien sambil mereka berjalan. "Di sini, setiap makhluk punya peran. Ikan kecil menjaga kebersihan karang, udang membantu mengolah tanah, lumba-lumba menjaga keamanan perairan. Kami semua saling bergantung." Revan mengangguk pelan. "Kalau saja manusia bisa hidup seperti ini." Lirien menatapnya dengan pandangan dalam. "Itulah kenapa aku ingin kau melihatnya. Supaya saat kau kembali ke duniamu, kau mengingat bahwa harmoni bukanlah hal mustahil." Mereka akhirnya tiba di balairung istana, sebuah ruangan luas dengan kubah transparan yang memperlihatkan langit air di atas. Di tengah ruangan, singgasana terbuat dari batu giok dan karang berdiri megah, dan di sekelilingnya, puluhan makhluk duduk dalam lingkaran, memandang Revan dengan rasa ingin tahu. Lirien berdiri di sisi Sirion, lalu berkata lantang, "Warga Aqualit, inilah Revan, manusia yang menyelamatkan pangeran kita. Mulai hari ini, ia adalah sahabat kerajaan." Sorak-sorai mengisi ruangan, bukan hanya dari suara, tapi dari gelombang air yang berputar membentuk pola-pola indah di udara. Revan berdiri terpaku, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengakuan yang tulus, bukan karena kekuasaan atau kekayaan, tetapi karena perbuatannya yang sederhana. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia belum tahu bahwa undangan ini bukan sekadar ucapan terima kasih. Aqualit memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Rencana yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari pertama Revan di Aqualit terasa seperti berada dalam mimpi yang terlalu indah untuk berakhir. Ia tidak hanya diterima oleh masyarakat bawah air itu, tapi juga mulai memahami cara hidup mereka yang begitu harmonis. Setiap pagi ia akan berjalan di pasar, menyapa pedagang ikan, membantu anak-anak duyung memetik bunga air, atau sekadar duduk di tepi kolam istana mendengarkan cerita dari kura-kura tua yang konon telah hidup lebih dari 3 abad. Ia belajar banyak tentang bahasa isyarat yang digunakan oleh ikan-ikan untuk berkomunikasi, memahami pola berenang lumba-lumba sebagai bentuk pesan, dan bahkan diajari oleh Lirien cara menumbuhkan rumput laut obat yang digunakan untuk menyembuhkan luka makhluk air. Di setiap sudut Aqualit, ia merasa diterima bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar kerajaan. Namun, di tengah semua keindahan itu, ada sesuatu yang mulai ia rasakan dari cara Lirien memandangnya. Tatapan bidadari itu seringkali lebih lama dari biasanya, senyumnya lebih hangat, dan sentuhan tangannya terasa lebih lama bertahan saat mereka berbicara. Revan tidak menaruh curiga. Ia mengira Lirien hanya bersikap ramah karena rasa terima kasih yang besar atas apa yang telah ia lakukan.
Suatu sore, Aqualit mengadakan pesta besar di alun-alun tengah untuk merayakan kedatangan Revan secara resmi. Seluruh kota hadir, ikan-ikan berwarna cerah berenang membentuk formasi di udara air, lumba-lumba melompat sambil memercikkan cahaya dari sisik mereka, dan paduan suara duyung menyanyikan lagu-lagu kuno yang lembut. Sirion berdiri di tengah alun-alun, suaranya lantang meski terdengar melalui air. Warga Aqualit, hari ini kita merayakan sahabat baru kita, Revan dari dunia manusia, yang telah menunjukkan bahwa kebaikan melampaui perbedaan bentuk dan dunia. Untuk itu, kerajaan kita ingin memberikan penghargaan tertinggi. Revan berdiri di samping Sirion, merasa sedikit canggung karena semua mata tertuju padanya. Ia mengira penghargaan itu mungkin berupa sebuah perhiasan, gelar kehormatan, atau sekadar simbol persahabatan. Tapi yang terjadi berikutnya benar-benar di luar dugaan. Lirien maju ke depan, mengenakan gaun panjang berwarna biru laut dengan hiasan sisik perak. Ia membawa sebuah mahkota kecil dari karang mutiara di tangannya. Namun bukannya menyerahkannya pada Revan, ia justru berlutut, sebuah isyarat yang sangat jarang dilakukan oleh bangsawan Aqualit. Revan, kata Lirien, suaranya jelas namun lembut, kau telah menunjukkan keberanian, belas kasih, dan ketulusan yang jarang dimiliki manusia. Kau telah menyentuh hati kami semua, dan hatiku. Maka hari ini, di hadapan seluruh Aqualit, aku memintamu untuk menjadi pendamping hidupku. Kerumunan langsung bergemuruh. Beberapa bersorak, beberapa terkejut. Sirion tersenyum lebar, seolah sudah mengetahui rencana ini sejak awal. Revan membeku. Kata-kata Lirien masih berputar di kepalanya, dan ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Lamaran? Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi, apalagi dari seorang bidadari kerajaan bawah air. Revan mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Pandangan Lirien begitu tulus, dan ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar formalitas kerajaan. Ada perasaan pribadi di baliknya. Tidak ada paksaan, kata Lirien, senyumnya tipis tapi matanya berkilau. Jika kau menolak, aku akan tetap menghormatimu. Tapi jika kau menerima, kau akan menjadi bagian dari Aqualit, bukan hanya sebagai tamu, melainkan sebagai keluarga, selamanya. Revan menunduk, mencoba menata pikirannya. Ia memikirkan kehidupannya di daratan, rumah panggung di tepi danau, udara pagi yang dingin, burung-burung yang ia beri makan setiap hari, dan kesunyian yang ia cintai. Tapi ia juga memikirkan Aqualit, keindahan yang memukau, keharmonisan yang nyaris sempurna, dan Lirien, yang telah memperlihatkan padanya dunia yang tak pernah ia bayangkan. Kerumunan menunggu dengan hening yang tegang. Sirion menatapnya penuh harap. Lirien tetap berlutut, tangannya yang memegang mahkota sedikit bergetar. Akhirnya, Revan menarik napas panjang. Lirien, aku tidak pernah membayangkan akan menerima lamaran dari dunia yang berbeda. Tapi aku tahu satu hal, aku menghormati dan mengagumimu. Jika menjadi pendampingmu berarti aku bisa menjaga hubungan manusia dan Aqualit, maka aku menerimanya. Sorak-sorai membahana di seluruh alun-alun. Lumba-lumba melompat lebih tinggi, ikan-ikan berenang membentuk pola hati di udara air, dan duyung menyanyikan lagu gembira. Lirien tersenyum lega, lalu mengenakan mahkota itu di kepala Revan. Sirion menepuk punggungnya dengan bangga. Selamat datang, kakak ipar. Malam itu, pesta berlanjut hingga cahaya bulan menyinari kubah air Aqualit. Revan duduk di samping Lirien, merasakan hangatnya kebersamaan, tapi juga menyadari satu hal, keputusan ini bukan hanya tentang cinta atau kebersamaan. Ini adalah keputusan yang akan mengikatnya pada dunia yang sepenuhnya berbeda dari dunia asalnya. Dan di sudut hatinya, meski ia bahagia, ada secercah rasa rindu yang pelan-pelan tumbuh untuk rumah lamanya di tepi danau. Ia tidak tahu bahwa perasaan itu kelak akan menjadi sumber dilema terbesar dalam hidupnya.
Persiapan pernikahan Revan dan Lirien berlangsung seperti mimpi yang disulam dengan cahaya dan warna. Sejak ia menerima lamaran itu, seluruh Aqualit tampak hidup dalam euforia. Ikan-ikan pari mengangkut perhiasan dari kerang mutiara, gurita tua merangkai kain sutra laut yang mengalun seperti awan di dalam air, dan kawanan kuda laut membantu menata bunga-bunga karang yang akan menghiasi jalur menuju altar pernikahan. Bagi Revan, semua ini adalah pengalaman yang sepenuhnya baru. Di daratan, ia hanya mengenal pesta desa yang sederhana, tenda kain, dan masakan bersama. Di sini, setiap detail pernikahan adalah perpaduan seni dan alam. Meja pesta terbuat dari kulit kerang raksasa yang berkilauan, kursinya dari anyaman rumput laut yang elastis namun kokoh, dan pencahayaan datang dari ribuan ubur-ubur bercahaya yang sengaja dikumpulkan untuk malam istimewa itu. Lirien, meski seorang bidadari dan putri kerajaan, tidak menyerahkan semua pekerjaan pada pelayan. Ia sendiri memilih bunga-bunga air yang akan menghiasi mahkota Revan, bunga yang hanya tumbuh di kedalaman tertentu dan hanya mekar ketika bulan penuh. Bunga ini, katanya sambil menunjukkannya pada Revan suatu sore, melambangkan kesetiaan dua dunia. Akar dan kelopaknya saling membutuhkan untuk tetap hidup, sama seperti kita. Sirion, yang terkenal sebagai sosok formal, bahkan ikut terlibat langsung. Ia memimpin latihan tarian penyambutan yang akan ditampilkan oleh para lumba-lumba, memastikan setiap lompatan dan putaran berada dalam irama yang sempurna. Pernikahan ini bukan hanya untuk kalian, kata Sirion suatu kali, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa manusia dan makhluk Aqualit dapat hidup berdampingan. Hari pernikahan pun tiba. Kubah besar yang melindungi istana Aqualit memancarkan cahaya biru yang tenang, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari sakral. Para tamu mulai berdatangan, bukan hanya dari Aqualit, tetapi juga dari wilayah lain, kerajaan duyung di selatan, koloni penyu dari timur, bahkan seekor paus putih yang konon telah hidup selama 500 tahun datang untuk memberikan restu. Revan berdiri di altar, mengenakan pakaian adat Aqualit yang terbuat dari tenunan rumput laut halus bercampur serat mutiara. Mahkota kecil dari karang dan bunga bulan menghiasi kepalanya, sementara di lehernya tergantung sebuah liontin berbentuk sisik emas, hadiah pribadi dari Sirion. Lirien berjalan mendekat diiringi alunan nyanyian duyung. Gaun pengantinnya adalah karya seni, terbuat dari lapisan kain tipis yang memantulkan cahaya seperti permukaan laut di pagi hari. Di rambutnya terselip untaian mutiara yang berkilau setiap kali ia bergerak. Di sampingnya, seekor ikan pari besar membawa rangkaian bunga karang yang harum. Upacara dipimpin oleh penjaga arus, seorang tetua bijak yang dihormati oleh semua bangsa bawah air. Suaranya berat namun lembut ketika ia berbicara. Dua jiwa dari dua dunia, hari ini bersatu. Arus laut dan hembusan angin darat akan menjadi saksi. Revan dan Lirien saling memandang. Ada kilatan kegembiraan di mata Lirien, sementara Revan merasakan campuran emosi, bahagia, haru, dan sedikit gugup memikirkan kehidupan yang akan datang. Mereka saling mengucapkan janji, bukan hanya untuk saling mencintai, tetapi juga untuk menjadi jembatan antara manusia dan makhluk bawah air. Ketika janji itu diakhiri dengan ciuman simbolis, tidak seperti di daratan, di Aqualit pasangan saling menyentuhkan dahi sebagai tanda penyatuan. Para tamu bersorak. Lumba-lumba melompat di udara, ikan-ikan membentuk formasi berbentuk hati, dan ubur-ubur bercahaya mengapung lebih dekat, menyelimuti mereka dalam cahaya lembut. Pesta dimulai segera setelah itu. Meja-meja penuh dengan hidangan yang bahkan Revan tak pernah bayangkan sebelumnya. Salad rumput laut dengan saus mutiara, kue karang manis, dan minuman segar dari sari buah laut yang hanya bisa dipetik sekali setahun. Para tamu menari diiringi musik dari kerang raksasa dan seruling terbuat dari tulang ikan. Namun di tengah kegembiraan itu, Revan mulai memperhatikan sesuatu. Beberapa tamu, terutama dari kalangan bangsawan Aqualit, tampak memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca,
bukan kebencian, tapi juga bukan sepenuhnya penerimaan. Ia menangkap bisik-bisik samar, mungkin mempertanyakan keputusan Lirien menikah dengan manusia. Lirien tampaknya menyadarinya juga. Saat mereka duduk berdua di tengah pesta, ia berkata pelan, "Jangan hiraukan mereka. Tidak semua orang siap menerima perubahan. Tapi aku percaya waktu akan menunjukkan bahwa keputusan ini benar." Revan mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa ini adalah tanda bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mulus. Pesta berlanjut hingga cahaya bulan memenuhi kubah air. Di akhir malam, penjaga arus memberikan doa penutup. Semoga arus membawa kalian pada petualangan yang menguatkan, bukan yang memisahkan. Kata-kata itu terngiang di kepala Revan, seolah menjadi peringatan yang halus. Ketika mereka kembali ke kediaman kerajaan, Lirien tersenyum sambil menggenggam tangan Revan. "Mulai hari ini, kita adalah pasangan dua dunia. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Revan membalas senyum itu, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa menyatukan dua dunia bukan hanya soal cinta. Ada tantangan yang mengintai di kedalaman, seperti arus bawah laut yang tak terlihat di permukaan. Dan ia merasa, lambat laun, arus itu akan mulai menarik mereka ke arah yang tak terduga. Pagi pertama setelah pernikahan, Revan terbangun di sebuah kamar yang seperti diambil langsung dari dongeng. Dindingnya terbuat dari kerang mutiara yang memantulkan cahaya biru, langit-langitnya dihiasi sulur rumput laut berwarna hijau zamrud yang bergoyang lembut mengikuti aliran air. Dari jendela besar berbentuk setengah lingkaran, ia bisa melihat pemandangan luar biasa. Kawanan ikan pelangi berenang dalam formasi yang nyaris sempurna, sinar matahari menembus permukaan air dan membentuk pilar-pilar cahaya yang berjatuhan seperti tirai emas. Tempat tidurnya terbuat dari anyaman rumput laut halus, dilapisi kain lembut yang dihasilkan dari serat bunga laut. Rasanya sejuk dan nyaman, seolah memeluk tubuhnya dengan hangat. Di sisi tempat tidur, Lirien masih tertidur, rambutnya melayang-layang di air seperti pita sutra. Melihatnya, Revan tak bisa menahan senyum. Ia teringat hari-hari sederhana di gubuknya, di mana ia sering terbangun sendirian hanya ditemani suara burung dan ombak. Kini, ia terbangun di samping seorang bidadari, di dalam istana kerajaan bawah laut. Tak lama kemudian, seekor penyu besar masuk perlahan melalui pintu yang terbuka. Penyu itu mengenakan kain di punggungnya, membawa nampan berisi sarapan, roti laut yang dibuat dari biji ganggang kering, salad rumput laut segar dengan potongan buah karang, dan segelas minuman dari sari bunga laut. "Pagi yang indah, Tuan Revan," kata penyu itu dengan suara serak namun hangat. Revan membalasnya dengan ramah, berterima kasih, dan penyu itu memberi salam hormat sebelum pergi. Hari-hari Revan di Aqualit berjalan dengan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi ia disambut oleh nyanyian kawanan lumba-lumba yang sengaja datang untuk memberikan salam. Mereka akan melompat dan menari di luar balkon istana, seolah mengucapkan, "Selamat pagi," dengan riang. Jika ia mau, ia bisa menunggangi mereka untuk berkeliling kota bawah laut. Sebuah pengalaman yang membuatnya selalu teringat masa kecilnya saat bermain di laut dangkal. Lirien memperkenalkannya pada berbagai keajaiban Aqualit. Mereka mengunjungi pasar mutiara yang ramai, di mana gurita pedagang memamerkan perhiasan buatan tangan mereka. Ada juga taman karang yang dijaga oleh kuda laut raksasa, penuh dengan warna dan bentuk yang bahkan Revan sulit jelaskan. Setiap sudut Aqualit terasa hidup, dan setiap makhluknya memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kerajaan. Meski begitu, di tengah semua kemegahan itu, hati Revan mulai merasakan tarikan halus yang berbeda, kerinduan akan dunia lamanya. Suatu malam, setelah menghadiri jamuan besar yang dihadiri bangsawan dari 7 wilayah laut, Revan duduk sendirian di balkon kamarnya. Ia memandang ke atas, ke arah permukaan air yang berkilauan diterpa sinar bulan. Ia membayangkan suara jangkrik di desanya, aroma tanah setelah hujan,
dan obrolan ringan para nelayan di tepi pantai. Lirian menyadari perubahan itu. Kau memikirkan daratan lagi, ya? Tanyanya sambil duduk di sampingnya. Revan mengangguk pelan. Bukan berarti aku tidak bahagia di sini, ujarnya cepat. Hanya saja, aku tumbuh di sana. Ada bagian dari diriku yang masih merindukannya. Lirian tersenyum lembut. Aku mengerti. Laut adalah rumahku, tapi aku juga sering membayangkan seperti apa rasanya berjalan di atas tanah. Merasakan angin langsung di kulit tanpa air di sekelilingku. Kita memang berasal dari dua dunia, Revan. Rasa rindu itu wajar. Revan terdiam. Kata-kata Lirian membuatnya merasa lebih tenang, namun juga menegaskan satu hal, bahwa sekalipun ia telah menjadi bagian dari Aqualit, ia tak bisa sepenuhnya meninggalkan masa lalunya. Hari-hari berikutnya, Revan mencoba mengisi waktunya dengan kegiatan bermanfaat. Ia mulai membantu Sirion memimpin patroli keamanan laut, melatih ikan-ikan kecil untuk menghindari jaring nelayan, dan mengatur kerjasama dengan koloni penyu untuk membersihkan jalur perdagangan dari sampah. Revan merasa senang karena ia bisa menggunakan pengalamannya sebagai nelayan untuk melindungi kehidupan bawah laut. Hubungannya dengan hewan-hewan di Aqualit semakin erat. Seekor paus muda yang dulu pernah terjerat tali kini selalu mengikuti Revan setiap kali ia berkeliling. Bahkan terkadang mengantarnya pulang seperti pengawal pribadi. Sekelompok ikan pari sering membawakan kerang atau batu indah yang mereka temukan di dasar laut, seolah sebagai tanda terima kasih. Revan menyadari bahwa kebaikan yang ia tanam, sekecil apapun, selalu kembali padanya dalam bentuk yang tak terduga. Namun, tidak semua pihak melihatnya dengan mata ramah. Beberapa bangsawan laut merasa keberadaan Revan mengganggu keseimbangan kekuasaan. Mereka berpendapat bahwa manusia seharusnya tidak ikut campur dalam urusan kerajaan. Bisik-bisik ini mulai terdengar lebih sering, meski tidak pernah diucapkan langsung di hadapan Revan. Suatu sore, Revan kembali dari patroli bersama Sirion. Mereka berhenti di dekat taman karang untuk beristirahat. Kau harus berhati-hati, Revan, kata Sirion tiba-tiba. Tidak semua orang di sini menginginkanmu tetap berada di Aqualit. Revan menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Bukan rahasia lagi bahwa beberapa bangsawan merasa kau akan membawa perubahan yang terlalu besar, jawab Sirion. Mereka takut kehilangan posisi atau pengaruh. Aku tidak mengatakan mereka akan bertindak terbuka, tapi air selalu memiliki arus yang tidak terlihat. Kata-kata Sirion membuat Revan merenung. Ia mulai menyadari bahwa hidup mewah ini datang dengan harga, bukan hanya tanggung jawab, tapi juga risiko. Malam itu, Revan kembali berdiri di balkon, memandang ke permukaan. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia akan kembali ke daratan, entah untuk sekadar berkunjung atau membantu desa lamanya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Ia telah menjadi bagian dari dua dunia, dan memilih salah satunya berarti meninggalkan sebagian dari dirinya sendiri. Di kejauhan, seekor ikan emas berenang perlahan, memancarkan kilau yang sama seperti yang ia lihat pertama kali ketika ia melepaskannya dari jaring. Revan tersenyum. Ia sadar, semua ini berawal dari satu tindakan kecil, menolong makhluk yang membutuhkan. Dan entah apapun yang menantinya di masa depan, ia ingin terus memegang prinsip itu. Pagi itu, Aqualit seperti biasa dipenuhi cahaya lembut yang menembus dari permukaan. Kawanan ikan perak menari di luar jendela istana, dan suara lumba-lumba yang bersiul menjadi latar alami bagi setiap penghuni. Revan duduk di meja sarapan bersama Lirian, menikmati sup rumput laut hangat dan roti karang. Ia baru saja tertawa karena cerita Lirian tentang kuda laut yang mencoba meniru gaya bicara bangsawan, ketika seekor penyu tua masuk dengan wajah tegang. Tuan Revan, kata penyu itu dengan napas agak terengah. Ada tamu dari daratan. Revan membeku. Kata-kata itu seperti gelombang yang tiba-tiba datang menghantam ketenangannya.
Dari daratan, ulangnya. Penyu itu mengangguk pelan. Mereka menunggu di gerbang timur kota, ditemani oleh kawanan lumba-lumba pengawal. Revan berdiri tanpa banyak bicara. Di dalam hatinya, muncul rasa rindu yang bercampur penasaran. Siapa yang sampai berani menyeberang ke wilayah laut demi menemuinya? Ia mengikuti penyu menuju gerbang timur. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Seekor lumba-lumba muda membawa seorang pria kurus berusia sekitar 40 tahun, dengan pakaian nelayan yang compang-camping. Wajah pria itu pucat, matanya cekung, dan kulitnya terbakar matahari. Tapi meski fisiknya tampak rapuh, matanya berbinar ketika melihat Revan. "Revan, kau benar-benar di sini?" serunya dengan suara bergetar. Revan mendekat, mencoba memastikan siapa dia. "Jaka?" tanyanya. Kau datang jauh-jauh ke sini?" Jaka mengangguk. "Aku tak punya pilihan. Desa kita dalam bahaya besar." Lirien yang sejak tadi berdiri di belakang Revan memberi isyarat kepada lumba-lumba untuk membantu Jaka duduk di atas batu karang besar dekat gerbang. Sirion juga datang, berjaga-jaga kalau ada ancaman. "Apa yang terjadi?" tanya Revan. Jaka menelan ludah, lalu mulai bercerita. "Musim hujan tak datang, Revan. Air sumur mengering. Ikan-ikan di teluk mati, dan laut seperti menjauh dari pantai. Banyak keluarga kelaparan. Orang-orang mulai meninggalkan desa, mencari makan ke tempat lain." Revan merasakan dadanya mengencang. Ia membayangkan wajah anak-anak yang dulu sering berlari di pantai, para tetua yang menganyam jaring di bawah pohon kelapa, dan keluarganya yang kini mungkin menderita. "Itu belum semuanya," lanjut Jaka. "Beberapa orang mulai menyalahkanmu. Mereka bilang kau meninggalkan desa demi hidup mewah, dan kutukan datang karena kau tak lagi menjadi bagian dari mereka." Revan terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam. Ia tahu ia tak pernah bermaksud meninggalkan desa begitu saja, tapi ia juga sadar bahwa dari sudut pandang mereka, kepergiannya mungkin terasa seperti pengkhianatan. Lirien memandang Revan, lalu menoleh pada Jaka. "Bagaimana kau bisa menemukan kami?" tanyanya. Jaka menunjuk ke lumba-lumba muda di sampingnya. "Aku menemukan dia terdampar di pantai, terjerat tali nelayan. Aku membantunya melepaskan diri. Setelah itu, dia memimpin jalanku ke sini. Aku tak mengerti bagaimana, tapi aku mengikuti arus laut yang dia tunjukkan." Revan memandang lumba-lumba itu. Mata binatang itu berkilau, dan ia mengeluarkan suara lembut yang seolah berkata, "Aku membantumu karena dulu kau juga menolong kami." Revan tahu, alam selalu memiliki cara membalas kebaikan, bahkan lewat tangan dan sirip yang tak disangka. Setelah mendengar semua itu, Revan tak bisa lagi duduk diam. "Aku harus kembali," katanya mantap. "Aku tidak bisa membiarkan desa kita hancur." Lirien terdiam, lalu berkata pelan, "Revan, kembali ke daratan berarti meninggalkan perlindungan Aqualit. Musim kering di sana mungkin disebabkan oleh hal-hal yang tak bisa kau atasi sendirian. Dan, ada risiko, orang-orang mungkin tak lagi menerima kehadiranmu." Revan menatapnya. "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa berpura-pura tak mendengar kabar ini. Aku lahir di sana. Mereka keluargaku. Aku tak peduli jika mereka menyalahkanku, aku hanya ingin membantu." Sirion menambahkan, "Kalau kau benar-benar ingin kembali, kau perlu membawa sesuatu yang bisa mengubah keadaan mereka. Air, ikan, atau apapun yang bisa memberi harapan." Lirien terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus janji untuk kembali. Kalau tidak, aku akan mencarimu sendiri." Revan mengangguk. Malam itu, mereka menyusun rencana. Lirien menghubungi paus-paus raksasa untuk mengangkut air tawar dari sungai-sungai tersembunyi di bawah laut.
Kawanan ikan besar dikumpulkan dari wilayah jauh yang masih subur, sementara koloni penyu akan membawa bibit rumput laut yang bisa diolah menjadi makanan. Semua makhluk laut seolah ikut serta dalam misi ini, seakan tahu bahwa menyelamatkan desa manusia juga berarti menjaga keseimbangan dunia. Beberapa hari kemudian, Revan dan Jaka berangkat menuju daratan, diiringi oleh rombongan makhluk laut yang membawa pasokan. Perjalanan itu indah sekaligus menyayat hati. Di sepanjang jalan, Revan melihat karang-karang yang memutih akibat perubahan arus, dan ikan-ikan kecil yang bersembunyi karena kekurangan makanan. Saat akhirnya mereka tiba di tepi pantai desa, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Air laut surut jauh, perahu-perahu nelayan tergeletak miring di pasir kering, dan orang-orang tampak kurus dan lelah. Anak-anak yang dulu berlari riang kini duduk lesu di bawah pohon kelapa yang daunnya mulai menguning. Beberapa warga langsung mengenali Revan. Ada yang berbisik-bisik, ada yang menatapnya dengan campuran harap dan curiga. Lihat, dia kembali. Tapi kenapa sekarang? Setelah semua ini terjadi, Revan tak menanggapi tatapan itu. Ia hanya berjalan ke tengah desa, lalu memanggil warga untuk berkumpul. Dengan bantuan Jaka, ia membagikan air tawar, ikan segar, dan bibit rumput laut. Ia menjelaskan cara mengolah rumput laut menjadi makanan dan mengajari anak-anak untuk menanamnya di perairan dangkal. Di antara kerumunan, seekor anjing tua, peliharaan Revan sejak kecil, datang menghampiri. Tubuhnya kurus, tapi matanya berbinar saat mengenali tuannya. Revan berlutut, memeluk hewan itu, dan merasakan air mata menggenang. "Maafkan aku," bisiknya. Hari itu, desa seperti mendapatkan napas baru. Orang-orang mulai tersenyum lagi, meski masih samar. Tapi Revan tahu, ini baru permulaan. Di kejauhan, ia melihat Lirien berdiri di permukaan laut, separuh tubuhnya muncul dari air, memandang ke arahnya. Tatapan itu penuh pengertian, tapi juga menyimpan kekhawatiran. Revan sadar, setelah ini, hidupnya tak akan lagi sama. Pagi pertama setelah bantuan besar itu, desa nelayan tampak sedikit hidup. Udara pagi masih kering dan matahari tetap menusuk, tapi bau ikan segar yang dibawa Revan dan kawanan makhluk lautnya mulai memenuhi udara. Anak-anak berlari di tepi pantai, sebagian memegang kendi berisi air tawar, sebagian lagi memandangi bibit rumput laut yang baru ditanam di laguna kecil dekat muara. Revan duduk di bawah pohon kelapa tua, memandangi pemandangan itu dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia melihat senyum warga kembali. Di sisi lain, ia tahu bahwa bantuan itu hanya sementara. Tanpa perubahan yang lebih besar, desa ini akan kembali menderita. Jaka mendekat, membawa tempayan berisi sup ikan. "Kau harus makan, Ven," katanya sambil duduk di sebelahnya. "Sejak kemarin kau tak berhenti bekerja." Revan menerima tempayan itu, menghirup aroma sup, lalu berkata, "Aku tidak tahu harus bagaimana, Jak. Aku ingin tetap di sini, memastikan semua berjalan lancar. Tapi Lirien sudah menunggu. Dia memintaku kembali ke Aqualit." Jaka menatapnya lekat-lekat. "Ven, kau tahu aku berterima kasih padamu, dan aku paham kalau kau punya kehidupan di sana. Tapi lihatlah, mereka membutuhkanku. Ya, tapi lebih dari itu, mereka butuh kau." Revan terdiam. Ia mengaduk sup di tangannya. "Lirien bukan hanya istriku, Jak. Dia juga yang memberiku semua ini, kemewahan, perlindungan, dan bahkan bantuan untuk desa kita. Kalau aku tetap di sini, itu berarti aku meninggalkan dia." Lagi. Saat itu, seekor burung camar mendarat di dekat mereka. Di paruhnya, ada selembar daun kelapa kecil yang dilipat seperti gulungan. Revan mengambilnya, membukanya, dan membaca tulisan yang terbuat dari tinta cumi-cumi. Itu pesan dari Lirien. "Revan,
Aku tahu hatimu berada di sana sekarang. Tapi ingatlah, dunia kita berbeda. Daratan dan laut tak selalu bisa bersatu. Kembalilah sebelum gelombang berubah arah. Revan menggenggam gulungan itu erat-erat. Ia tahu Lirien menulisnya dengan cinta, tapi juga dengan rasa takut kehilangan. Hari-hari berikutnya, Revan mencoba menyeimbangkan waktunya. Pagi ia mengajari warga menanam rumput laut dan memelihara ikan di keramba bambu yang dibangun bersama lumba-lumba. Siang ia membagikan air dari cadangan paus-paus raksasa yang Lirien kirimkan. Sore ia duduk di pantai, memandangi ufuk, menunggu sekilas bayangan Lirien muncul di antara ombak. Namun, kabar buruk datang lebih cepat dari yang ia duga. Air dari paus-paus raksasa semakin sedikit karena sumber sungai bawah laut yang mereka ambil mulai mengering. Bibit rumput laut tumbuh lambat karena suhu air terlalu panas. Dan di desa, beberapa warga mulai menunjukkan rasa iri. Mereka mulai membicarakan bahwa bantuan ini tidak wajar, dan pasti ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, Revan berjalan di tepi pantai. Bulan penuh menggantung, memantulkan cahaya perak di air. Tiba-tiba seekor lumba-lumba tua, yang ia kenal sebagai utusan Lirien, muncul dari permukaan. "Revan," katanya dalam bahasa laut yang hanya bisa ia mengerti, "Ratu memanggilmu. Ada badai besar yang akan datang. Jika kau tidak kembali sebelum itu, kau mungkin tidak akan pernah bisa kembali." Revan menunduk. Inilah dilema yang selama ini ia takutkan. Memilih antara dua dunia, dua keluarga, dua cinta yang berbeda bentuknya. Keesokan paginya, ia memanggil semua warga desa untuk berkumpul. "Aku harus jujur kepada kalian," katanya di hadapan mereka. "Aku mungkin tidak bisa tinggal di sini selamanya. Tapi aku ingin memastikan kalian bisa bertahan tanpa aku." Beberapa orang langsung bersuara, "Kenapa kau harus pergi? Bukankah kau yang membawa semua ini?" Revan menghela napas. "Karena dunia di bawah laut adalah bagian dari hidupku sekarang. Dan mereka juga membutuhkanku. Aku hanya manusia. Aku tidak bisa berada di dua tempat sekaligus." Suasana menjadi hening. Lalu seorang anak kecil maju, membawa seekor kucing kecil yang kurus. "Paman Revan, kalau paman pergi, siapa yang akan memberi makan Mimi?" tanya anak itu polos. Pertanyaan itu menembus hatinya. Ia berlutut, mengelus kucing itu, lalu menatap semua orang. "Kalau aku pergi, kalianlah yang harus melanjutkan apa yang kita mulai. Bantuan ini bukan milikku, tapi milik kita semua. Dan kalian harus saling menjaga, manusia dan alam, manusia dan hewan, semuanya." Sore itu, ia berjalan sendirian ke dermaga kecil. Lirien muncul dari ombak, wajahnya bercampur lega dan sedih. "Kau harus memutuskan sekarang, Revan. Badai datang dalam 3 hari. Kalau tidak kembali sebelum itu, laut akan menutup pintunya." Revan menatap desa sekali lagi. Ia melihat anak-anak bermain, orang-orang mulai bekerja di tambak, dan binatang-binatang liar yang kembali mendekat ke pantai. Semua itu hasil kerja sama manusia dan hewan yang ia bangun. Tapi ia juga melihat Lirien, satu-satunya yang membuatnya percaya bahwa dua dunia bisa bersatu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di tepi pantai, ditemani kucing kecil yang mengeong pelan, burung camar yang melipat sayap di dekatnya, dan lumba-lumba yang berenang di dekat dermaga. Semua seolah menunggu jawabannya. Pilihan itu belum terucap, tapi Revan tahu, apapun keputusannya, akan ada harga yang harus dibayar. 3 hari tersisa sebelum badai yang disebut Lirien datang. Langit mulai menampakkan tanda-tanda perubahan. Awan-awan besar bergerak dari arah barat, menghitam di tepinya, seperti mata raksasa yang mengawasi. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun kelapa di tepi pantai bergesekan seperti bisikan cemas. Revan tahu, waktunya hampir habis. Tapi ia juga tahu,
Meninggalkan desa tanpa persiapan berarti menghukum mereka untuk menghadapi nasib buruk yang sama seperti sebelumnya. Ia memutuskan, jika ia harus pergi, ia akan meninggalkan sesuatu yang membuat mereka bisa mandiri, bukan sekadar bergantung pada bantuan dari laut. Pagi itu, ia mengumpulkan para tetua desa, pemuda, dan anak-anak di balai bambu. Di tengah ruangan, ia membentangkan sebuah peta besar yang digambar di kulit pari. Ini, katanya, menunjuk garis-garis biru yang melingkar, adalah jalur migrasi kawanan paus, lumba-lumba, dan penyu yang melintas setiap tahun. Jika kalian bisa menjaga jalur ini aman, hewan-hewan itu akan selalu datang. Mereka akan membawa ikan, menyuburkan perairan, dan memberi tanda saat musim berubah. Seorang tetua bernama Pak Banu mengernyit. Tapi bagaimana kami bisa memastikan mereka mau datang? Selama ini, binatang hanya datang kalau mereka mau. Revan tersenyum tipis. Itu karena mereka tak pernah merasa aman di sini. Kalian memburu terlalu banyak, membuang jaring sembarangan, bahkan merusak terumbu karang. Kalau kalian bersahabat dengan mereka, mereka akan bersahabat dengan kalian. Untuk membuktikannya, ia memanggil sekutunya dari laut. Dalam waktu singkat, seekor lumba-lumba besar muncul di dermaga, diikuti 3 penyu hijau yang berenang perlahan. Anak-anak bersorak, tapi Revan mengangkat tangan agar mereka tenang. Ini adalah sahabat kita, katanya sambil mengelus punggung lumba-lumba. Mulai hari ini, aku ingin setiap keluarga mengadopsi satu makhluk laut. Bukan untuk dipelihara, tapi untuk dilindungi. Kalian akan mengenalinya, memberi nama, dan memastikan mereka selalu bisa kembali. Awalnya, ide itu terdengar aneh bagi warga. Tetapi saat mereka melihat lumba-lumba bermain dengan anak-anak di air dangkal dan penyu berenang santai di antara mereka, suasana berubah. Hubungan itu terasa alami, manusia dan hewan saling memberi tanpa memaksa. Siang hari, Revan memimpin pembangunan rumpon, struktur bambu dan daun kelapa yang dipasang di tengah laut untuk menjadi tempat ikan berkumpul. Ia dibantu kawanan ikan remora yang selalu menempel di punggung penyu untuk membersihkan rumpon dari lumut. Sore harinya, ia bersama burung-burung laut membuang bibit mangrove di muara, membentuk benteng alami untuk mencegah abrasi dan menjadi tempat berkembang biak kepiting serta udang. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, membuat ekosistem mandiri yang akan memberi makan dan menjaga desa tanpa bergantung pada dirinya atau kekuatan Lirian. Namun, tantangan datang dari dalam. Beberapa nelayan muda, dipimpin seorang pria bernama Sura, mengeluh keras. Ini buang-buang waktu, kata Sura dengan nada mengejek. Daripada repot-repot berteman dengan hewan, lebih baik kita tangkap semua sekarang saat mereka berkumpul. Lebih cepat dapat untung. Revan mendekatinya, matanya tajam. Dan setelah itu, saat semua ikan habis, saat penyu tak mau kembali, kalian akan kelaparan lagi. Sura tertawa sinis. Kau bicara seperti hewan-hewan itu lebih penting dari manusia. Bukan lebih penting, jawab Revan tenang. Tapi tanpa mereka, kita semua akan mati. Laut tak akan memberi jika kau hanya tahu mengambil. Perdebatan itu memanas, tapi sebelum terjadi keributan, seekor paus bungkuk muncul di teluk, mengeluarkan semburan air tinggi. Semua orang terdiam. Paus itu berputar pelan, lalu menyelam, meninggalkan lingkaran pusaran yang tenang. Revan memandang semua orang. Itu tanda. Mereka mempercayai kita, untuk sekarang. Jangan hancurkan kepercayaan itu. Hari kedua, Revan membawa beberapa warga terpilih ke dalam laut dangkal untuk belajar teknik memancing ramah lingkungan bersama lumba-lumba. Hewan-hewan itu mendorong kawanan ikan menuju jaring kecil yang dipegang nelayan, lalu mendapat bagian ikan sebagai balas jasa. Interaksi itu membuat banyak warga mulai memahami, kerja sama memberi hasil lebih banyak daripada perburuan liar. Pada malam harinya,
Revan duduk sendirian di dermaga, memandangi bulan yang mulai tertutup awan. Lirien muncul dari permukaan, wajahnya diterangi cahaya perak. Kau sudah melakukan lebih dari yang kubayangkan, katanya. Jika kau kembali sekarang, mereka mungkin akan bertahan. Revan menunduk. Aku belum yakin, Lirien. Mereka butuh lebih banyak waktu. Aku ingin memastikan ikatan ini kuat sebelum aku pergi. Lirien menggenggam tangannya. Badai akan datang besok malam. Jika kau tidak kembali sebelum itu, aku mungkin tak akan bisa membawamu lagi. Arus akan menutup jalur kita. Keesokan harinya, tanda-tanda badai makin jelas. Angin bertiup kencang, ombak mulai tinggi. Revan mengumpulkan semua warga di pantai. Kita akan membuat lingkaran pelindung, katanya. Penyu, lumba-lumba, paus, burung camar, semua akan membantu. Kita akan membawa ikan ke teluk yang aman dan mengikat rumpon dengan tambang kuat supaya tidak hanyut. Selama berjam-jam, manusia dan hewan bekerja berdampingan. Paus menarik rumpon besar ke teluk, lumba-lumba menggiring ikan ke kolam alami yang dibentuk karang, burung camar membantu mengangkut benda ringan. Bahkan kucing-kucing desa menjaga makanan agar tikus tak memakannya. Ketika malam tiba, langit benar-benar gelap. Petir menyambar di kejauhan, angin mengaum. Tapi desa sudah siap. Perairan di sekitar teluk aman, dan persediaan makanan cukup untuk beberapa minggu. Revan berdiri di dermaga, tubuhnya basah oleh hujan pertama badai. Lirien muncul sekali lagi, kali ini diiringi kawanan ikan berkilau. Waktunya, Revan, katanya lembut tapi tegas. Revan memandang ke belakang. Ia melihat wajah-wajah warga yang kini memandang hewan laut bukan sebagai tangkapan semata, tapi sebagai sahabat. Ia melihat anak-anak melambaikan tangan pada lumba-lumba, dan penyu yang kembali ke laut dengan tenang. Ia tahu, ikatan itu sudah terbentuk. Dengan hati berat, ia mengangguk pada Lirien. Jaga mereka, katanya pada Jaka yang berdiri di tepi pantai. Jaga semuanya. Lalu ia menyelam bersama Lirien, menghilang di bawah gelombang, sementara badai mengguncang langit di atas. Itu adalah malam di mana manusia dan hewan benar-benar menjadi satu tim. Dan meski Revan tak lagi terlihat di daratan, warisan yang ia tinggalkan mengubah takdir desa untuk selamanya. Badai Lirien berlalu meninggalkan langit biru yang terang dan udara segar seperti baru dicuci. Desa nelayan itu nyaris tidak mengalami kerusakan berarti, berkat perlindungan ekosistem yang Revan dan warga bangun bersama makhluk laut. Pantai yang biasanya berpasir putih kini dipenuhi kerang-kerang besar yang terbawa arus. Beberapa masih hidup dan memancarkan cahaya lembut di dalam cangkangnya. Ikan-ikan segar berkumpul di teluk, aman dari terjangan ombak besar. Burung-burung laut berterbangan rendah, mengambil bagian mereka tanpa merusak keseimbangan. Dalam beberapa hari, suasana desa berubah drastis. Warga yang sebelumnya harus berlayar jauh untuk mendapatkan hasil laut kini cukup menjaring di perairan dekat rumah. Hasil tangkapan berlimpah, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan sendiri. Sisa ikan dan kerang mulai dijual ke pasar di kota pesisir terdekat, menghasilkan keuntungan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Awalnya, uang itu digunakan untuk memperbaiki rumah, membeli perahu baru, dan memperkuat balai desa. Namun, seperti air asin yang perlahan mengikis batu, kemakmuran mulai membawa sifat-sifat baru yang tidak semua orang bisa kendalikan. Munculnya orang-orang baru. Suatu pagi, perahu-perahu asing mulai berdatangan. Mereka adalah pedagang dari kota besar, membawa tawaran pembelian hasil laut dengan harga menggiurkan. Kalau kalian bisa kirim 5 kali lipat dari biasanya, kami akan bayar tunai di tempat, kata seorang pedagang gemuk bernama Tuan Sagara, sambil mengeluarkan kantong koin emas. Warga yang dulu rela menunggu musim panen ikan, kini mulai memikirkan cara menangkap sebanyak mungkin, secepat mungkin.
Mereka mulai membicarakan penggunaan jaring besar yang bisa menyapu habis seluruh kawanan, bahkan di wilayah yang sudah menjadi tempat bermain lumba-lumba dan penyu. Jaka, sahabat Revan yang diberi amanat untuk menjaga hubungan manusia-hewan, mulai gelisah. Kalau kita serakah, mereka tidak akan kembali, katanya dalam rapat desa. Kita harus ingat pesan Revan. Namun, suara Jaka kalah keras dengan Sura, nelayan muda yang dulu sudah menentang metode Revan. Kini ia tampil penuh percaya diri, bahkan mengenakan kalung dari gigi hiu sebagai simbol kekuatan. Kita punya kesempatan jadi kaya, Jaka. Revan tidak di sini lagi. Kita yang memutuskan masa depan kita. Beberapa warga mulai mengangguk setuju. Perpecahan diam-diam. Malam itu, Jaka berjalan di tepi pantai, mencoba mencari jawaban. Di bawah sinar bulan, ia melihat seekor lumba-lumba muncul ke permukaan, mengeluarkan suara lirih seolah memanggilnya. Jaka turun ke air dangkal, dan lumba-lumba itu mendekat. Di punggungnya, tergores bekas jaring kasar. Jaka mengelus luka itu dengan hati-hati. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya pelan, meski tahu tak akan mendapat jawaban kata-kata. Lumba-lumba itu hanya menatapnya lama, sebelum berenang ke arah teluk di mana rumpon-rumpon Revan berada. Di sana, Jaka menemukan beberapa rumpon rusak, tali terputus, dan tanda-tanda perburuan besar-besaran. Keesokan harinya, Jaka mengumpulkan warga dan menunjukkan bukti tersebut. Tapi Sura menertawakan. Itu hanya alam. Rumpon memang bisa rusak. Dan kalau lumba-lumba kena jaring, itu wajar. Mereka hewan liar, bukan bayi yang harus kita rawat. Perpecahan di desa semakin jelas, ada yang tetap ingin menjaga janji kepada makhluk laut, ada yang mulai berpaling demi keuntungan cepat. Godaan yang menular. Beberapa minggu kemudian, uang dari perdagangan hasil laut melonjak tajam. Sura dan kelompoknya membeli pakaian mahal, bahkan membangun rumah dari batu dengan atap genteng merah, sesuatu yang belum pernah ada di desa itu. Mereka memamerkan perhiasan dari mutiara besar dan mengundang pedagang kota untuk tinggal sementara. Anak-anak yang dulu senang bermain dengan penyu kini sibuk membantu orang tua mereka menjaring ikan berlebihan. Para ibu mulai menuntut lebih banyak barang dari kota, dan para ayah bekerja lebih keras untuk memuaskan keinginan itu, meski harus merusak habitat laut yang selama ini melindungi mereka. Hanya sedikit yang masih memelihara ikatan dengan hewan laut. Lumba-lumba yang dulu sering datang bermain kini jarang terlihat. Beberapa penyu betina tak lagi naik ke pantai untuk bertelur. Jaka merasa seakan tanah yang mereka bangun bersama Revan mulai runtuh. Ia mencoba mengirim tanda di laut, membakar obor besar di dermaga seperti yang pernah diajarkan Revan, namun tak ada jawaban. Peringatan dari laut. Suatu sore, ombak membawa seekor ikan emas ke pantai. Ia terluka parah, sisiknya terkelupas di beberapa bagian, dan matanya meredup. Jaka mengenalinya. Ini adalah ikan yang dulu menjadi tanda awal pertemuan Revan dan Lirien. Jaka segera membawanya ke bak air bersih dan mencoba merawatnya. Namun, ikan itu hanya berputar pelan sebelum mengeluarkan gelembung kecil yang pecah di permukaan. Seolah ada pesan yang ingin disampaikan, tapi Jaka tak bisa memahaminya sepenuhnya. Malam itu, Jaka bermimpi bertemu Revan di bawah air. Revan menatapnya dengan sorot mata yang penuh kekecewaan dan peringatan. Jaga keseimbangan, atau semuanya akan hilang. Ketika Jaka terbangun, ia tahu waktunya hampir habis. Awal kejatuhan. Seiring musim berganti, tanda-tanda kemerosotan mulai muncul. Ikan-ikan mulai berkurang, meski perburuan masih gencar. Kawanan lumba-lumba sepenuhnya menghilang. Rumpon yang rusak tak lagi diperbaiki. Namun, Sura dan kelompoknya menolak berhenti. Kalau laut di sini habis, kita pindah ke perairan lain, katanya. Tidak ada gunanya memikirkan masa depan yang belum tentu kita alami. Jaka tahu, jika ini dibiarkan,
bukan hanya sumber makanan yang hilang, tapi juga warisan yang dibangun Revan. Ia mulai mengumpulkan para pendukungnya, nelayan tua, ibu-ibu, dan anak-anak yang masih peduli pada makhluk laut. Mereka merencanakan langkah diam-diam untuk memperbaiki rumpon, menanam kembali mangrove, dan mengirim sinyal ke laut agar makhluk-makhluk itu mau kembali. Tetapi kabar itu akhirnya sampai ke telinga Sura, yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap bisnis besar yang sedang ia bangun. Dan disinilah bibit konflik besar mulai tumbuh, bukan lagi antara manusia dan laut, tapi antara manusia melawan manusia, dengan makhluk laut terjepit di tengahnya. Angin sore bertiup lembut di pesisir, namun suasana di dalam desa nelayan itu jauh dari kata tenang. Di tengah pasar yang ramai oleh teriakan pedagang, aroma ikan segar, dan suara anak-anak bermain, beredar kabar yang membuat jantung Jaka berdegup tak karuan. Ia mendengar desas-desus bahwa dirinya dan para nelayan pendukungnya dituduh mencuri emas desa. Kabar itu menyebar seperti ombak yang menjalar cepat ke setiap sudut kampung. Bukan emas biasa, ini adalah hasil penjualan mutiara dan kerang langka yang beberapa bulan terakhir disimpan sebagai dana cadangan desa. Dana itu disepakati bersama akan digunakan jika suatu hari laut kembali sulit memberikan hasil. Namun kini, kotak kayu tempat emas itu disimpan ditemukan terbuka, isinya hilang, dan yang mengejutkan semua orang, di sampingnya tergeletak seutas tali jaring milik Jaka, lengkap dengan simpul khas yang ia pelajari dari Revan. Warga berkerumun di balai desa, wajah-wajah mereka dipenuhi kecurigaan. "Aku tahu Jaka selalu sok suci," teriak seorang pria dari kerumunan. "Dia pura-pura menjaga laut, tapi ternyata diam-diam menguras kekayaan kita." Jaka mencoba menjelaskan, "Aku tidak pernah. Demi laut dan semua yang kita perjuangkan, aku tidak pernah menyentuh kotak itu." Suaranya parau, bercampur rasa takut dan marah. Namun Sura, dengan senyum tipis di wajahnya, maju ke tengah kerumunan. "Jaka, Jaka, aku ingin percaya padamu. Tapi bukti ini jelas sekali. Bahkan simpul talinya khas buatanmu. Kalau bukan kau, siapa lagi?" Beberapa orang yang dulu menjadi teman Jaka mulai mengalihkan pandangan, tak sanggup menatapnya. Pengaruh Sura terlalu besar, apalagi setelah ia mengalirkan banyak uang dari perdagangan ikan dan mutiara. Perang sunyi di hati Jaka. Malam itu, Jaka duduk sendirian di tepi pantai. Ombak kecil menyapu kakinya, namun air laut yang biasanya menenangkan kini terasa dingin menusuk. Ia merasa dunia yang ia jaga bersama Revan sedang runtuh. Tiba-tiba, dari kegelapan air, muncul seekor penyu betina yang pernah ia selamatkan dari jaring beberapa tahun lalu. Penyu itu berenang mendekat perlahan, menatapnya lama dengan mata yang seolah berkata, "Aku percaya padamu." Jaka mengulurkan tangan, mengelus tempurungnya yang kasar. "Aku ingin percaya bahwa kebenaran akan menang," bisiknya. "Tapi manusia, mereka bisa lebih ganas daripada badai di laut." Pertemuan rahasia. Keesokan paginya, seorang anak kecil mengetuk pintu gubuk Jaka. Ia adalah Rumi, anak nelayan tua yang dulu sangat dekat dengan Revan. "Paman Jaka," katanya pelan, "aku lihat Sura malam-malam membawa kotak kayu itu ke perahu. Dia melempar sesuatu ke laut dekat rumpon yang rusak." Mata Jaka terbelalak. "Kau yakin?" Anak itu mengangguk cepat. "Aku juga lihat ada orang kota bersamanya. Mereka pakai perahu besar." Jaka memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, ia membawa perahunya ke titik yang disebut Rumi. Air gelap, angin nyaris tak berhembus. Ia menyalakan lentera kecil, menurunkannya ke air. Dan di kedalaman, ia melihat kilau, bukan kilau ikan, tapi pantulan cahaya dari logam. Ia menyelam, melawan dinginnya air malam. Di dasar, terselip di antara karang mati, ia menemukan beberapa koin emas. Dan lebih mengejutkan lagi, di dekatnya ada potongan jaring besar milik nelayan kota.
jenis yang digunakan untuk menyapu dasar laut, memusnahkan segala isinya. Jaka langsung tahu, ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah skema Sura untuk menguasai sepenuhnya hasil laut desa, sekaligus mengusir semua yang menentangnya. Pengkhianatan yang dibungkus kepedulian. Namun, keesokan harinya, Sura mengadakan pertemuan besar di balai desa. Ia berbicara lantang, penuh keyakinan. Saudara-saudara, kita berada di masa emas. Tapi kita juga punya pengkhianat di antara kita. Demi kebaikan bersama, kita harus membersihkan desa dari orang-orang yang berpura-pura peduli, tapi sebenarnya ingin memonopoli kekayaan. Ia lalu menatap langsung ke arah Jaka. Mulai hari ini, Jaka dan kelompoknya tidak diizinkan melaut di wilayah desa. Mereka boleh mencari makan di tempat lain. Sorak-sorai terdengar dari para pendukung Sura. Beberapa warga yang diam-diam masih berpihak pada Jaka tak berani bersuara. Di antara kerumunan, Jaka melihat beberapa orang kota, mereka yang menjadi pembeli hasil laut Sura, menatapnya dengan tatapan dingin, seperti penjaga yang memastikan tawanan tak kabur. Sura lalu berpura-pura menunjukkan empati. Jaka, kau teman lamaku. Aku tak ingin melihatmu celaka. Pergilah, bawa perahumu ke tempat lain. Anggap ini kesempatan untuk memulai hidup baru. Itulah puncak pengkhianatan, dilakukan dengan senyum, dibungkus seolah sebuah kebaikan. Pertanda dari laut. Beberapa hari kemudian, ketika Jaka sedang membersihkan perahunya di tepi pantai, air di depannya beriak tak wajar. Dari kedalaman, muncullah seekor ikan emas. Bukan sembarang ikan, tapi yang sama seperti pernah ia rawat beberapa bulan lalu, kini sehat dan berkilau. Ikan itu berputar 3 kali di permukaan, lalu menyelam, meninggalkan jejak gelembung yang membentuk pola aneh. Jaka menyipitkan mata. Pola itu seperti tanda yang pernah diceritakan Revan, isyarat dari kerajaan bawah air bahwa mereka memanggil bantuan. Tanpa ragu, Jaka mengarahkan perahunya ke tengah laut, mengikuti jalur gelembung itu. Di sana, ombak tiba-tiba menjadi tenang, dan dari kedalaman muncul sosok yang telah lama hilang dari daratan, Revan. Kembalinya Revan. Revan memegang tombak laut yang ujungnya terbuat dari mutiara raksasa. Wajahnya lebih dewasa, matanya memancarkan wibawa yang berbeda. Aku sudah mendengar semuanya, katanya tanpa basa-basi. Lirian mengirim pesan lewat ikan emas itu. Kau sudah berjuang keras, Jaka. Jaka menunduk, lega bercampur haru. Aku takut terlambat, Revan. Mereka hampir menghancurkan semua yang kau bangun. Revan menatap ke arah desa, lalu kembali menatap Jaka. Belum terlambat. Tapi ini akan menjadi pertarungan terakhir, bukan hanya untuk laut, tapi juga untuk hati manusia. Dan disinilah, jauh di bawah permukaan, Lirian menunggu, siap menawarkan sebuah pilihan yang akan mengubah segalanya. Harga yang harus dibayar untuk membersihkan nama Revan dan memulihkan desa. Pertarungan yang akan memisahkan daratan dan lautan selamanya, sedang menunggu di balik ombak. Malam itu, langit di atas laut terlihat ganjil. Bintang-bintang seolah redup, tertutup awan tipis yang bergerak cepat. Ombak bergulung perlahan, tapi di kedalamannya ada ketegangan yang tak kasat mata. Jaka berdiri di geladak perahu kecilnya bersama Revan, keduanya diam, menatap ke arah desa yang jauh di balik kabut. Lirian sudah tahu semua, ucap Revan akhirnya, suaranya dalam, seperti datang dari tempat yang lebih tua daripada dunia ini. Dia mengirim pesan padaku, untuk membersihkan namaku dan memulihkan desa, ada syarat yang tidak bisa dibatalkan. Jaka menoleh, mencoba membaca wajah sahabatnya. Apa syarat itu? Revan menghela napas panjang. Aku harus kembali ke kerajaan bawah air. Selamanya. Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di daratan lagi. Semua hubungan dengan dunia manusia akan diputuskan. Jaka terdiam. Dalam pikirannya, kilas balik melintas,
Hari pertama ia bertemu Revan di dermaga, saat mereka berbagi roti kering sambil menambal jaring. Tawa mereka ketika badai lewat tapi hasil tangkapan melimpah. Pertemuan-pertemuan malam di tepi pantai membicarakan cara menjaga laut dari kerakusan manusia. Semua itu akan hilang, hanya tersisa kenangan. Tidak ada cara lain? Tanya Jaka lirih. Revan menggeleng. Lirian bilang, nama baik di dunia manusia tidak bisa ditebus dengan kata-kata saja. Mereka perlu bukti pengorbanan. Dan pengorbanan itu adalah aku harus menjadi penjaga abadi lautan, supaya daratan selamat. Itu harga yang adil, katanya. Pertemuan dengan Lirian. Air di sekitar perahu tiba-tiba berputar, membentuk pusaran yang berkilau seperti kaca cair. Dari dasar laut, Lirian muncul, rambutnya yang panjang seperti ombak berwarna emas berkilau di bawah cahaya bulan. Matanya menatap lembut, tapi di balik tatapan itu tersimpan kesedihan. Revan, katanya, suaranya bergema seakan berasal dari semua arah. Waktu kita tidak banyak. Ombak ini hanya akan tenang satu kali malam ini. Ia lalu memandang Jaka. Manusia ini telah menunjukkan keberanian, tapi manusia lain telah menunjukkan keserakahan. Untuk menyeimbangkan keduanya, aku butuh sesuatu yang setara dengan kesalahan mereka. Jaka mengepalkan tangan. Ambil aku saja. Aku yang akan tinggal di bawah air. Biar Revan tetap di daratan. Lirian tersenyum tipis. Itu tidak bisa, Jaka. Laut tidak memilihmu. Laut memilih dia. Revan menepuk bahu sahabatnya. Jaka, kita sudah tahu sejak awal, hubungan antara manusia dan hewan, antara daratan dan lautan, hanya bisa dijaga oleh orang yang punya ikatan pada keduanya. Dan itu aku. Konflik terakhir di desa. Sebelum Revan memenuhi panggilan laut, mereka memutuskan untuk membongkar kejahatan Sura di hadapan seluruh desa. Malam itu, mereka mendatangi balai desa saat rapat bulanan. Orang-orang langsung riuh ketika melihat Revan. Mereka mengira dia sudah lama mati atau pergi jauh. Sura tampak terkejut, tapi segera mengatur ekspresinya menjadi senyum ramah. Revan, kembali di waktu yang tepat. Kami sedang membicarakan keamanan desa. Revan melangkah maju, meletakkan sesuatu di meja balai, potongan jaring milik nelayan kota, dan beberapa koin emas yang ia dan Jaka temukan di dasar laut. Ini bukti siapa yang sebenarnya mencuri emas desa. Dan ini adalah sisa dari perburuan ilegal yang kalian lakukan di wilayah kita. Warga mulai berbisik-bisik. Mata mereka beralih ke Sura, yang kini mulai kehilangan senyum palsunya. Semua orang di sini tahu, lanjut Revan, aku tidak pernah menginginkan kekayaan dari laut. Aku hanya ingin laut tetap hidup, ikan tetap kembali, dan anak-anak kalian bisa melaut tanpa takut jaring kosong. Tapi orang ini, ia menunjuk Sura, menukar masa depan kalian dengan emas yang akan habis dalam semalam. Beberapa nelayan yang dulu setia pada Sura mulai maju, memojokkan bos mereka. Sorak dan teriakan mulai memenuhi ruangan. Sura mencoba melawan, tapi bukti terlalu kuat. Malam itu juga, ia diusir dari desa, diiringi sumpah serapah orang-orang yang dulu memujanya. Perpisahan yang tak terhindarkan. Setelah semuanya selesai, Revan berdiri di tepi pantai, menatap desa untuk terakhir kalinya. Ombak berkilau seperti memanggilnya pulang. Jaka berdiri di sampingnya, mencoba menahan air mata. Revan, kalau laut punya hati, aku yakin dia akan menangis kehilanganmu, kata Jaka. Revan tersenyum tipis. Laut tidak menangis, Jaka. Laut menyimpan. Ia akan menyimpan namaku, seperti ia menyimpan rahasia semua yang pernah mencintainya. Dari kedalaman, ikan emas yang pernah menjadi titik awal semua ini muncul kembali, berenang mengitari kaki Revan, lalu berhenti di hadapan Jaka seakan mengucapkan terima kasih. Revan melangkah ke air, tubuhnya perlahan tenggelam.
Cahaya dari kedalaman menyambutnya, dan dalam sekejap, ia menghilang. Ombak terakhir yang menyentuh pantai malam itu terasa hangat, seolah lautan mengucapkan salam perpisahan. Laut yang dijaga, desa yang bertahan. Hari-hari berlalu. Laut kembali penuh ikan, badai yang biasanya datang di musim tertentu kini jarang menyentuh desa. Para nelayan mulai memperlakukan laut dengan lebih bijak, seakan sadar ada mata yang selalu mengawasi dari bawah permukaan. Setiap kali Jaka melaut dan melihat ikan emas muncul di samping perahunya, ia tahu, Revan masih ada di sana, menjaga hubungan antara manusia dan laut, antara hewan dan manusia, antara masa lalu dan masa depan. Dan setiap kali anak-anak desa bertanya tentang legenda itu, Jaka hanya berkata, "Kalau kalian melihat ikan emas di permukaan air, jangan tangkap dia. Itu tanda bahwa penjaga laut kita masih di sana." Dan dia mendengarkan. Pagi di desa nelayan itu kini terasa berbeda. Udara asin laut masih sama, riak ombak masih setia menyapu pasir, dan burung camar tetap berputar di udara. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat, sebuah rasa aman yang sulit dijelaskan. Sejak malam ketika Revan menghilang ke dalam lautan, segala sesuatu di desa berjalan seperti telah diatur oleh tangan tak kasat mata. Hasil tangkapan melimpah, badai jarang datang, dan air laut selalu bersih. Nelayan yang dulu rakus kini melaut secukupnya, hanya mengambil ikan sesuai kebutuhan. Bahkan, anak-anak kecil yang bermain di tepi pantai mulai memiliki kebiasaan baru, melempar remah roti atau butiran nasi ke permukaan air, seakan memberi makan seseorang di bawah sana. Untuk Revan, penjaga laut, kata mereka sambil tersenyum polos. Kenangan yang tersisa. Bagi Jaka, hari-hari itu berjalan lambat. Ia sering duduk sendirian di dermaga saat matahari tenggelam, memandangi garis cakrawala sambil mengingat setiap percakapan terakhirnya dengan Revan. Kadang ia merasa mendengar suara sahabatnya di antara debur ombak. Bukan suara yang jelas, tapi getaran yang membawa ketenangan. Suatu sore, ketika ia sedang menambal jaring, seekor ikan emas muncul di samping perahunya. Warnanya berkilau seperti kepingan matahari yang terjebak di dalam air. Jaka menunduk, mencoba menyentuhnya, tapi ikan itu mengelak dan hanya berenang memutar, membuat lingkaran ombak kecil. "Iya, aku tahu, kau masih di sana," gumam Jaka sambil tersenyum getir. "Kau tidak perlu khawatir. Semua orang sudah belajar menghormati laut." Legenda yang menyebar. Cerita tentang Revan tak berhenti di desa itu saja. Nelayan dari desa-desa tetangga mulai mendengar kabar bahwa di suatu tempat di tengah laut, ada ikan emas yang muncul sesekali. Mereka percaya, siapapun yang mencoba menangkapnya akan kehilangan semua hasil tangkapannya selama berbulan-bulan. Tapi siapapun yang membiarkannya pergi akan mendapat keberuntungan besar di musim berikutnya. Dari mulut ke mulut, legenda itu menjadi cerita rakyat. Orang-orang mulai menulisnya dalam bentuk pantun, lagu, bahkan lukisan di dinding rumah. Dalam setiap versi cerita, selalu ada satu inti yang sama. Revan adalah manusia yang mengorbankan hidupnya untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan laut, dan ia memilih tinggal di kedalaman bersama ikan emas yang pernah ia selamatkan. Perubahan di desa. Lambat laun, desa itu berubah menjadi tempat yang lebih makmur. Bukan karena mereka menjadi kaya raya, tapi karena mereka hidup selaras dengan alam. Mereka membangun aturan adat baru, tidak ada yang boleh menangkap ikan emas, tidak boleh melaut saat laut memberi tanda gelombang ganjil, dan setiap musim panen ikan, sebagian hasilnya dikembalikan ke laut sebagai persembahan untuk penjaga mereka. Di balai desa, sebuah patung kecil Revan didirikan dari batu karang yang halus, dengan hiasan kulit kerang di sekelilingnya. Setiap tahun, pada hari ia menghilang ke laut, warga berkumpul di pantai, menyalakan obor, dan menyanyikan lagu yang mereka sebut nyanyian penjaga laut. Kunjungan tak terduga. Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam yang sunyi, Jaka sedang duduk di dermaga ketika ombak mulai berkilau,
sama seperti malam terakhir Revan di daratan. Dari pusaran air, Lirien muncul. Ia terlihat sama sekali tidak berubah. Wajahnya tetap cantik, matanya memancarkan cahaya biru laut. "Jaka," katanya lembut. Jaka berdiri, sedikit terkejut. "Lirien, sudah lama sekali. Bagaimana keadaan Revan?" Senyum Lirien mengandung kedalaman yang tak bisa dijelaskan. "Dia baik. Dia menjaga lautan dengan sepenuh hati. Dan dia sering menyebut namamu. Katanya, daratan ini aman karena ada kau yang terus mengingatkan orang untuk menghormati laut." Jaka menunduk, menahan rasa haru. "Aku hanya melakukan bagianku. Semua ini karena dia." Lirien mendekat, tangannya menyentuh permukaan air. Dari kedalaman, seekor ikan emas muncul dan melingkari dermaga, mengirimkan percikan air ke kaki Jaka. "Dia tahu kau menunggunya, tapi ini adalah jalannya sekarang," kata Lirien. "Jaga daratan, Jaka. Dan dia akan menjaga lautan." Warisan yang tidak pernah hilang. Bertahun-tahun berlalu. Jaka menua, rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi semangatnya menjaga laut tidak pernah pudar. Ia mengajarkan anak-anak desa tentang pentingnya hubungan antara manusia dan hewan, tentang bagaimana keseimbangan alam adalah satu-satunya harta yang tak bisa dibeli. Suatu pagi yang tenang, Jaka duduk di dermaga sendirian. Matahari baru muncul, mewarnai laut dengan warna emas. Di kejauhan, ia melihat kilauan yang sangat familiar. Seekor ikan emas berenang mendekat, lalu berhenti tepat di bawah kakinya. Jaka tersenyum, air matanya jatuh ke laut. "Aku sudah siap, Revan. Daratan aman sekarang." Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi setelah itu. Beberapa orang mengatakan mereka melihat Jaka berjalan ke laut dan menghilang di bawah ombak, sama seperti Revan dulu. Yang lain percaya ia hanya tertidur di dermaga dan tak pernah bangun lagi. Akhir yang menginspirasi. Legenda Revan terus hidup. Setiap kali ikan emas muncul di dekat desa, orang-orang akan berhenti melaut sejenak, menundukkan kepala, dan mengucapkan terima kasih dalam hati. Bagi mereka, itu bukan sekadar hewan. Itu adalah tanda bahwa ada seseorang di bawah sana yang menjaga, meski tak lagi terlihat. Dan di kedalaman laut, jauh di bawah ombak, seorang pria dengan senyum tenang berenang di samping ikan emas, mengawasi dunia di atas, memastikan bahwa hubungan antara manusia dan laut tetap terjaga. Revan tak lagi menjadi sekadar nama. Ia menjadi penjaga abadi, jembatan antara dua alam, dan bukti bahwa satu tindakan sederhana, seperti menolong seekor ikan, bisa mengubah takdir seluruh dunia.